Ketika panggilan suci dari Baitullah akhirnya berkumandang, siapakah yang sanggup menahan buncahan air mata kebahagiaan? Ya, penantian panjang selama 8 tahun lamanya akhirnya berbuah manis bagi pasangan musisi Anang Hermansyah dan Ashanty. Tepat di tahun 2026 ini, impian mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima resmi terwujud. Namun, benarkah perjalanan kali ini akan terasa sangat berbeda lantaran keduanya memilih berangkat mandiri tanpa pengawalan tim manajemen demi merasakan momen bulan madu kedua yang khusyuk di Tanah Suci? Menariknya, atmosfer spiritual dan kebahagiaan ini juga turut menyelimuti pasangan pengusaha Henny Sagara dan Iwa Wahyudin yang kembali naik haji tahun ini. Namun, di tengah hamparan doa di depan Ka'bah, benarkah terselip sebuah permohonan khusus agar dalang intelektual di balik akun buzzer yang memfitnah pabrik mereka sebagai mafia skincare bisa segera terbongkar dan ditangkap oleh hukum? Seperti apa ketulusan hati Henny dan Iwa yang meski telah dizolimi secara keji, justru memilih untuk tetap mendoakan kebaikan bagi para buzzer yang telah merusak nama baik mereka? Tak ketinggalan, sebuah aksi sosial luar biasa jelang Hari Raya Idul Adha datang dari Sultan Andara, Raffi Ahmad, yang dikabarkan siap menyumbangkan 100 ekor kambing untuk dikurbankan. Seperti apa persiapan matang Raffi Ahmad dalam berbagi berkah di hari yang suci? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pintu Baitullah akhirnya terbuka lebar bagi pasangan musisi Anang Hermansyah dan Ashanty setelah melalui proses penantian panjang yang menguras kesabaran. Tepat di tahun 2026 ini, impian keduanya untuk menunaikan ibadah haji bersama resmi terwujud. Bukan perjalanan biasa, keberangkatan ini merupakan buah dari kesabaran mereka menanti selama 8 tahun lamanya. Rona kebahagiaan pun tak mampu disembunyikan dari wajah pasangan ini saat mempersiapkan segala keperluan jelang bertolak ke Tanah Suci. Perjalanan ibadah haji kali ini juga dipastikan akan terasa sangat berbeda bagi Anang dan Ashanty. Jika biasanya mereka selalu dikelilingi oleh tim manajemen maupun asisten pribadi dalam setiap kegiatan, kali ini keduanya memilih untuk berangkat total mandiri tanpa pendampingan dari tim. Bagi mereka, momen ini tidak hanya fokus untuk beribadah secara khusyuk, namun juga menjadi ruang personal untuk mempererat ikatan pernikahan, layaknya momen bulan madu kedua di Tanah Suci. Ya, bersyukur alhamdulillah karena memang panggilan ilahi untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Karena kan kadang siap, semuanya siap, tapi panggilannya belum ada, kadang bisa belum berangkat. Kita daftar 2018, harusnya katanya berangkat itu 2024 sempat katanya berangkat, tapi ternyata nggak keluar visanya. 2025 mau bareng Aurel juga waktu itu nggak bisa. Jadi 2026 dapat dari kementerian dapat edarannya bahwa kita bisa berangkat di 2026, dan kalau belum benar-benar berangkat tuh kayaknya tadi aja delay. Kita harusnya berangkat siang, pindah malam. Tapi aku lebih senang malam, jadi bisa tidur. Jadi lebih nyaman gitu, alhamdulillah. Padahal aku udah main udah gini, aduh kenapa siang berarti ya enakan wawancara sini, wawancara sini. Gak ada sama sekali, ini benar-benar hanya berdua. Kita nggak mau, dan ini memang waktunya kita juga bisa lebih mandiri ya. Aku mau berusaha untuk lebih mandiri juga. Oh, berarti selama ini nggak mandiri ya? Enggak. Sama ini kan ada yang pasti ngikut terus. Sekarang mereka sendiri uteng semua. Iya, kaget mereka. Bajunya packingin ininya, ini nomor hari ini nomor hari ini. Aku kayak baik, reward aku juga bisa kali ngerti gitu kan. Cuma karena sama ini ada mereka ya udah gitu. Tapi kalau aku disuruh sendiri juga aku bisa. Ini kado kita bisa berangkat karena pas kita hampir bulan ini kan melaksanakan ulang tahun pernikahan. Ya bersyukur.
ternyata bisa pas bulannya. Namun, di balik kebahagiaan yang membuncah, terselip momen haru yang menguras air mata sebelum keberangkatan. Ya, Ashanti mengaku tak kuasa menahan gejolak emosi dan tetesan air mata saat harus berpamitan dengan putri tercintanya, Arsy Hermansyah. Harus berpisah dalam waktu yang cukup lama demi menunaikan rukun Islam kelima menjadi momen terberat bagi Ashanti sebagai seorang ibu, meski ia sadar ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus ditempuh. Berarti aku ke Korea aja kemarin dia berapa hari udah gimana, apalagi ini 2 minggu kan. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan anak-anak juga udah paham, anak-anak juga udah ngerti bahwa ini pergi buat ibadah. Dan ada kakak yang insya Allah akan... Kis, turunin Kis. Dan insya Allah akan ada kakaknya yang jagain ya. Udah paham insya Allah. Aduh dia udah berturut-turut nangis terus tiap hari. Mulai tadi dia nangis. Tadi nangis karena nggak pernah ditinggal sepanjang 2 minggu. Terus dia juga nangis karena sedih aja ya. Tapi kan ini buat ibadah. Jadi kakak nggak apa-apa kan? Iya. Dan anak-anak dititip ke Kak Loli, ada Kak Jiel juga. Jadi aman. Kalau sedih sih udah pasti. Ya semoga lancar aja sih Haji. Titip doa juga nggak Arsy ke Bunda? Iya banyak aku Nitip didoain. Namanya juga anaknya. Arti ini bakal ditinggal Bunda lama gimana nih? Ah, iya itu. sih ya. Aku sih berdoa aja ya. Aku mau sedih tapi nanti takut bundanya di sana nggak tenang jadi. Udah Ya. sedih panjang tadi. Dia udah kena tangisan tadi ya? Udah. Berapa hari, tiap hari dia nangis aja. Kalau Arsya gimana Bun? Ya dia sedihnya tuh biasa kalau udah perginya. Kalau sekarang dia belum sedih, kalau udah pergi baru dia sedih. Menyadari bahwa ibadah haji merupakan ibadah fisik yang berat, terlebih dengan kondisi cuaca di Arab Saudi yang fluktuatif, Anang dan Ashanti sudah menetapkan fokus spiritual mereka. Berbicara mengenai harapan dan untayan doa yang akan dipanjatkan di depan Ka'bah nanti, keduanya kompak menyatakan bahwa permohonan akan kesehatan dan kekuatan fisik menjadi doa paling utama. Dengan modal kesehatan yang prima, mereka berharap seluruh rangkaian rukun haji dapat ditunaikan secara sempurna. Kondisi fisik, alhamdulillah kita berdua ya memang karena aku ada kendala dengan sinus, tapi aku bismillah nggak mau dipikirin gitu karena kalau makin aku pikirin jadi makin tambah sakit kan. Cuma memang agak deg-degan nih pas mau naik pesawat karena pasti nggak enak tuh perasaannya gitu. Tapi terus juga setiap sujud tuh masih berasa nggak enak gitu. Tapi insya Allah di sana bisa hilang namanya kita ibadah. Aku selalu yakin bahwa nyampe sana pasti aku akan bisa nggak sakit. Ya yang penting sebetulnya menjaganya adalah lebih ke batinia, ke perasaan. Kenapa begitu kan sumbernya pemikiran kan jadi kemana-mana. Penyakit, marah-marah, nggak bisa tenang. Itu kan sumber penyakitnya, pikirannya sebetulnya. Makanya kan haji kan itu batinia. Menyerahkan, biarkan Allah yang membantu kita. Yang penting kita ikhlas berangkat ke sana. Demi Allah udah. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Vitamin khususnya adalah jangan sampai berantem berdua. Hanya urusannya kecil-kecil. Tadi Aurel sama abang pesan, Bun, ingat ya. Sabar. Di sana tuh kalau cuma Sabar. berdua bisa cekcok ini Ya, itu sabar. Pesannya sabar. Itu obat yang paling mujarab Panas dari banget. vitamin. Kalau olahraga pun di Indonesia setiap hari juga olahraga. Jadi insya Allah kalau Nggak usah kita yakin kita pasti bisa. Karena aku emang suka jalan juga, aku juga kuat jalan. Kan di Apalagi sana ini jalan jalannya terus. buat ibadah ya kan. Kalau ditanya doa apa yang mau dipanjatin, itu kan nanti biar kita pribadi ke Allah ya gitu. Jadi ada juga nanti doa yang kita berdua sama pasangan. Ini kan kita bulan anniversary. Honeymoon terindahnya tuh adalah kita Di bisa Mekah. berangkat haji berdua. Gitu. Jadi aku alhamdulillah banget. Doain ya teman-teman. Terima kasih supaya teman-teman lancar. semua. Maaf lahir Nanti batin. kita doain juga kalian supaya Ya, yang penting sehat. maaf dulu, Bu. Minta maaf dulu. Yang penting kita minta maaf kalau Minta ada maaf ya. Maaf ya. salah kata, Ya, salah maaf ya. ucap, salah Kalau ada sikap. salah, minta maaf teman-teman semua yang pernah melihat saya punya salah. Saya mewakili keluarga saya. Kita berdua mau berangkat. Minta maaf lahir batin.
Selanjutnya, seperti apa di tengah hantaman kasus hukum, Henny Sagara dan Iwa Wahyudin kembali naik haji tahun ini? Seperti apa pula momen haru persiapan keberangkatan mereka menuju Tanah Suci? Hanya deretan selebriti papan atas seperti Anang dan Ashanty yang bersiap memenuhi panggilan suci, pengusaha sukses Henny Sagara bersama sang suami, yaitu Iwa Wahyudin pun, tahun ini kembali memantapkan langkah bertolak ke Tanah Suci. Ya, di tengah gempuran isu miring dan tuduhan miring yang menerpa bisnisnya, Henny Sagara dan Iwa Wahyudin memilih untuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Keberangkatan haji tahun 2026 ini menjadi momen sakral, sekaligus ruang bagi keduanya untuk mencari ketenangan jiwa setelah berbulan-bulan lamanya menghadapi fitnah yang menyebut dirinya sebagai mafia skincare. Tak sekadar menjalankan rukun Islam kelima, momen berada di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci akan dimanfaatkan secara khusus oleh Henny dan suami untuk memanjatkan doa keadilan. Secara tegas, pasangan suami istri ini menyelipkan doa agar dalang atau otak intelektual di balik serangan buzzer yang selama ini merusak nama baik mereka segera terungkap dan terbongkar dan dapat diminta tanggung jawabnya di depan hukum. Pihak Henny berharap hukum dapat bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja menyebarkan fitnah keji yang menyebut pabrik kosmetik milik mereka sebagai bagian dari mafia skincare. Iya, alhamdulillah. Ini ritual tahunan sih ya, jadi kami percaya bahwa hari Arafah itu hari yang sangat istimewa buat kami, jadi kami tidak pernah tinggalkan. Alhamdulillah juga kita diberikan lagi kesempatan ya, dikasih lagi undangan karena tidak semua juga bisa berangkat ke sana gitu. Gitu ya. Akhirnya bisa kita keluar. Banyak bisanya yang nggak keluar teman-teman saya juga. Tapi Ibu Bapak alhamdulillah lancar ya sampai hari ini. Ya, alhamdulillah. Kalau soal haji kan bukan soal mampu saja ya. Memang ini memang panggilan gitu kan. Setiap orang pasti ingin berhaji gitu kan. Yang mampu juga banyak yang sudah mendaftar tapi tidak keluar visanya, berarti kan belum dipanggil. Nah, alhamdulillah kami terpanggil lagi untuk berhaji, untuk berdoa di Arafah. Banyak sekali doa-doa yang kami panjatkan. Allah tahu kami sedang membutuhkan waktu Arafah. Kita sekitar 14 hari ya? 12 hari. Ya, 12 kita hari. Tanggal 30 juga udah pulang 12 hari Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan doanya dari teman-teman kita bisa menjalaninya dengan lancar. Oh pasti. Doanya supaya bos-bos buzzer itu tobat, sadar, semua masalah, semua laporan-laporan polisi yang kami laporkan kan banyak sekali, itu semuanya berjalan dengan lancar, tegak lurus, semuanya bisa diproses dan semuanya mendapatkan ya hukuman yang setimpal lah dengan apa yang mereka perbuat. Harap terbongkar semua nggak sih? Oh pasti. Jadi sebenarnya mau ada huru-hara, mau ada cobaan seperti apapun, mau tidak ada pun ya tetap ini kan ritual tahunan ya. Artinya kami tidak melihat karena huru-hara lalu kami datang ke sana, enggak. Ini setiap tahun kami berusaha untuk bisa datang ke sana. Karena begitu bermaknanya lah hari Arafah dan waktu Arafah itu buat kami. Menariknya, meski mengaku telah dizalimi dan dirugikan secara moral maupun material oleh serangan siber yang masif, Henny Sagara dan Iwa Wahyudin memilih untuk tidak membalasnya dengan kebencian. Di depan Ka'bah nanti, mereka berkomitmen untuk tetap memanjatkan doa kebaikan bagi para buzzer dan oknum-oknum yang telah menyerang mereka. Bagi Henny, menyerahkan segala urusan dan rasa sakit hatinya kepada ketetapan Allah jauh lebih utama, sambil tetap memegang keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Oh, tahun kemarin kita hajian juga sudah
kena huru-hara. Makanya tahun sekarang kami datang ke Arafah itu, saya itu mau berterima kasih. Doa saya di Arafah tahun kemarin itu dikabul semua, sampai terbongkar ini semuanya kan. Sampai buzzer-buzzernya mulai tertangkap, bos-bosnya juga sudah mulai meninggalkan jejak-jejak digitalnya, jejak-jejak semuanya. Jadi ya insya Allah lah kami datang ke Arafah sekarang itu betul-betul memuji kebesaran dan kekuasaan Allah. Doa-doa saya dan suami tahun kemarin dikabul semuanya dengan sempurna, dan sekarang kami meminta supaya cepat selesai, supaya cepat terbongkar. Ya untuk orang-orang yang memfitnah, ya pasti saya doakan di sana gitu kan, supaya sadar. Akhirnya tabur tuai itu kan nyata gitu kan. Banyak lah tahun kemarin, pokoknya doa-doa saya di Arafah tahun kemarin terkabul semuanya, dan lihat sekarang prosesnya seperti apa. Harapannya tentunya diterima ibadahnya, menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, betul-betul diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Intinya ya kita benar-benar minta semua doa-doa kita dikabul, ibadah kita diperbaiki gitu kan. Tidak sia-sia datang ke sana tuh memang mengejar predikat haji yang mabrur dan mabruroh ya. Tapi selalu setiap haji itu semoga keimanan kita bertambah dan kehidupan kita bertambah baik dari sisi pribadi ataupun keluarga ataupun usaha ya. Selanjutnya, seperti apa pula Sultan Andara yang kembali beraksi? Di mana tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad siap sumbangkan 100 ekor kambing untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Lantas, kemana sajakah aliran hewan kurban bernilai fantastis ini akan didistribusikan? Jelang Idul Adha, aksi sosial Raffi Ahmad kembali menyita perhatian. Usai pamer sapi kurban bareng Rayanza, Sultan Andara ini rupanya kedapatan memborong kambing dalam jumlah fantastis. Jika tahun 2025 lalu Raffi membeli 50 ekor, di tahun 2026 ini jumlahnya melonjak 2 kali lipat menjadi 100 ekor kambing. Kepada tim Intens Investigasi, orang tua Fadil, Pak Muh, dan Mama Wardah tak henti mengucap syukur sambil memperlihatkan deretan kambing pesanan Raffi. Ya alhamdulillah tahun ini dia ngambil 50. Tapi janji tahun depan mau ngambil 100. Mungkin tahu dari Fadil atau apa, tahu dari apa. Ini kita ngepost terus datang ke sini, beli langsung 50. Buat bagi-bagi sih Raffi. Kan orangnya baik. Buat karyawan-karyawannya mungkin. Yang diambil Arafi tuh berbagai, ada domba atau ada domba sama kambing. Oh gitu. Ada domba sama kambing. Ini yang besar ini. Yang range harganya dari berapa? Range harganya dari harga 2,5 juta sampai ada yang 12 juta. 12 juta. Nah, kalau punya Arafi udah dipilih kan kemarin yang mana udah. aja? Mungkin kan Raffi bukan buat kurbannya, ini mungkin Raffi udah bagi-bagi itu ya. Buat bagi-bagi aja ini. Ini punya Raffi semua nih. Nih. Oh dikumpulin satu kandang ya? Ya nih. Tuh punya Raffi nih, pada tidur siang-siang. Berarti ini 1 sampai situ. Ini sampai ke sana itu. Oh, berarti ngeborong banyak tahun ini? 100, tahun lalu 50, sekarang 100, alhamdulillah. Semoga Raffi banyak rezekinya, nyenengin orang banyak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.